Salam saudara dalam kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, diberkati dan hikmat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas tentang cerita Daud. Part 2 menceritakan Daud dan Batseba. Langsung saja kita lihat cekidot. Seorang Raja Daud bisa dikatakan sebagai salah satu raja di Israel yang sukses maupun disegani banyak orang, baik oleh rakyat-rakyatnya maupun pengikut-pengikutnya. Akan tetapi, ia tetaplah seorang manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Kita dapat melihat skandal cerita yang dilakukan oleh Raja Daud saat ia menjadi raja. Kisah Daud dan Batseba bermula ketika Daud tinggal di Yerusalem pada waktu raja-raja biasanya maju berperang pada pergantian tahun. Ketika itu nampak padanya seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu adalah Batseba, binti dari Eliam, dan ia adalah istri dari Uria orang Het, dari bawahan Yoab. Ia tergoda dengan apa yang ia lihat. Karena kecantikan Batseba, Daud menyuruh orang mengambil Batseba, lalu dia tidur dengan perempuan itu. Beberapa saat setelah itu, perempuan itu mengandung dan ia memberitakan hal itu kepada Daud. Kenyataannya bahwa perbuatannya telah membuahkan hasil, membuat Daud mulai melancarkan berbagai trik demi menutupi kesalahannya. Trik pertama, Daud memanggil Uria dari medan perang. Alasan pemanggilan ini tampaknya untuk menanyakan keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Daud pun menyenangkan hati Uria dengan hadiah dan menyuruhnya pulang. Alasan utama dari trik pertama ini tentu supaya Uria pulang ke rumahnya dan tidur dengan istrinya, sehingga suatu hari nanti kehamilan Batseba dapat dimaklumi oleh Uria. Namun trik ini gagal karena Uria adalah orang yang amat solider dengan tuan dan rekan-rekannya, sehingga ia tidak pulang melainkan membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya. Trik kedua, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum maupun membuatnya mabuk. Tampaknya jamuan itu adalah jamuan istimewa sebelum Uria dilepas kembali ke medan perang. Namun jamuan itu dapat dicurigai sebagai salah satu untuk membuat Uria pulang, karena Daud membuatnya mabuk. Sayangnya Uria tidak pulang, melainkan ia kembali berbaring tidur bersama-sama para hamba tuannya. Setelah usahanya gagal untuk membuat Uria pulang dan tidur dengan istrinya, Daud tidak memiliki pilihan lain selain melenyapkan Uria. Dalam artian, bagaimana Daud tidak mau menyakiti hati anak buahnya secara langsung. Daud tidak membiarkan Uria tahu apa yang telah terjadi. Hingga Daud menyuruh Yoab untuk mendapatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian meninggalkannya supaya ia terbunuh mati. Dan akhirnya pada saat peperangan itu, Uria pun tewas dalam konspirasi licik saat peperangan antara Daud dan Yoab.
Daud tidak membiarkan Uria tahu apa yang telah terjadi, hingga membuatnya mati dengan kebanggaan sebagai pahlawan Israel. Kisah ini adalah kisah yang tidak adil dari sudut pandang Uria. Ia dikhianati oleh raja dan istrinya pada saat ia berjuang di bawah perintah raja, demi kebanggaan istrinya sendiri. Tapi Allah juga tidak melakukan apa-apa ketika orang yang menghormati tabut dan orang Israel. Walaupun bangsa dan pilihannya mengalami ketidakadilan, namun Allah tetap adil. Dari pengalaman Raja Daud, kita bisa memahami dalam kisahnya yang nyata tentang bagaimana Tuhan yang adil. Sebab firman Tuhan berkata, terlepas dari apakah Tuhan mengungkapkan murka atau belas kasih dan kasih setia dari tingkah laku, perilaku, dan sikap manusia terhadap Tuhan di lubuk hatinya, yang menentukan apa yang diungkapkan lewat pengungkapan watak Tuhan. Sebab watak Tuhan terhadap Daud sendiri, ia adil kepadanya. Dan kisah ini jelas dan nyata. Ketika Daud mengambil istri Uria dan melakukan hubungan seksual yang terlarang dengannya, hukuman Tuhan menimpanya. Dan ia menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus, dan tidak menoleransi pelanggaran. Saat ketika Daud sungguh-sungguh bertobat dari perbuatannya, Tuhan mengasihi dia dan menunjukkan kemurahan hati kepadanya. Dan Tuhan terus menuntun dan menyertainya, sebab ia sungguh-sungguh untuk bertaubat dan menyesali atas perbuatannya. Dari sini kita bisa mengutip kisah dari Raja Daud. Kita bisa mengingat tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, tetapi hidup dalam keadaan dosa yang terus-menerus. Kita tidak meninggalkan segala sesuatu, tidak mengorbankan diri kita ataupun bersusah payah dalam bekerja keras demi kasih Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata di 1 Tawarikh 29 ayat 1-3, di mana berbunyi, Daud memuji Yahweh di hadapan rakyatnya dengan berkata, terpujilah Engkau, Tuhan Yahweh Israel, Bapa leluhur kami, sampai selama-lamanya. Dan ada di 1 Tawarikh 29 ayat 10. Ada juga mazmur yang ditulis oleh Daud yang berbunyi, karena semangat bagi rumahmu telah menguasaiku, dan celana mereka yang mencela Engkau telah menimpaku. Bisa kita ketahui, selama zaman hukum Taurat, pekerjaan Tuhan di bumi dilakukan untuk membuat manusia datang ke hadapannya dan menyembah Dia. Seperti Raja Daud, ia adalah orang yang paling memahami hati Tuhan dan yang paling memperhatikan kehendak-Nya. Kerinduan selama hidup Raja Daud itu membangun sebuah bait suci bagi Yahweh, sehingga orang-orang dapat datang ke hadapan Tuhan dan menyembah Dia, maupun tidak lagi berbuat dosa dengan menyembah iblis atau berhala. Kita bisa melihat dari sifat dan karakter Raja Daud. Ia memiliki hati yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Dia memperhatikan kehendak Tuhan, dan dia mendapat memperlakukan sebagai
hal yang mendesak apa yang diperlakukan Tuhan. Dia sanggup membayar harga yang sesungguhnya dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dari kisah Alkitab, kita dapat melihat bahwa Raja Daud mengarahkan segenap hati dan kekuatannya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi membangun bait suci Allah. Dan dia mempersembahkan semua kekayaan yang telah dia kumpulkan. Namun begitu, meskipun Raja Daud tidak pernah dapat membangun bait suci selama masa hidupnya, namun dia menasihati anaknya yaitu Salomo untuk melanjutkan dan mencapai impiannya yang belum terwujud ketika dia masih hidup. Dan akhirnya bait suci itu dibangun oleh anaknya, yaitu Salomo. Bisa kita ambil kutip dari kisah ini, bagaimana mungkin Tuhan tidak senang dengan Raja Daud? Karena ia seseorang yang begitu memperhatikan kehendak Tuhan dan yang memiliki tempat bagi Tuhan di dalam hatinya. Saudara terkasih, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencari Tuhan lebih lagi, memahami Ia dan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Terima kasih saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita.